Cek one. Tata tertib acara ujian promosi Doktor Universitas Bina Nusantara. 1. Hadirin dimohon untuk mengikuti seluruh rangkaian acara ujian sampai dengan selesai dengan menjaga ketertiban dan kelancaran seluruh acara. 2. Selama ujian berlangsung, hadirin tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian. 3. Selama ujian berlangsung, hadirin tidak diperkenankan menerima atau melakukan panggilan telepon genggam. 4. Mohon hadirin dapat mengikuti acara ujian ini dengan hikmat. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang dalam sidang terbuka Senat Universitas Bina Nusantara dengan acara ujian promosi doktor program Doctor of Computer Science atas nama Saudara Bobi Siswanto. Acara akan segera dimulai. Hadirin yang kami hormati, Ketua Sidang, tim promotor dan tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat datang di kampus BINUS Alam Sutra. Yang terhormat, tim promotor, tim penguji, dan hadirin yang sangat saya hormati. Pada hari Senin, 19 Agustus 2024, saya, Ketua Sidang mewakili Ketua Senat dan Rektor Universitas Bina Nusantara, akan memimpin sidang terbuka Senat Universitas Bina Nusantara dengan acara ujian promosi doktor Saudara Bobi Siswanto. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ujian promosi doktor saya nyatakan dibuka. Mohon petugas mempersilakan Promovendus memasuki ruang sidang. Sidang ujian promosi doktor Saudara Bobi Siswanto dengan judul disertasi Association Rule Mining dengan metode Automatic Tree Pruning untuk optimisasi pembentukan frequent pattern. Selama masa penyusunan disertasi dibimbing oleh yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Widodo Budiarto, SSI MKOM, IPM, Senior Member IEEE sebagai promotor. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haryono Suparno MSc sebagai kopromotor 1. Yang terhormat Ibu Dr. Nesti, FCANIPAR, SPMSI sebagai kopromotor 2. Tim penguji yang hadir hari ini, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Sani Muhammad Isa, SSI MKOM sebagai penguji 1. Yang terhormat Bapak Profesor Spitz Warnas Harko Leslie Hendrik, SKOM MTI PhD sebagai penguji 2. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Agus Budiono MSc MKOM sebagai penguji 3. Saya persilakan promotor Bapak Profesor Widodo untuk menyampaikan pernyataan pendahuluan berkenaan dengan kesiapan Promovendus menyampaikan disertasi dan mempertahankannya dalam ujian ini. Silakan Prof. Widodo. Terima kasih Ketua Sidang Prof. Ford Lumban Gaul, anggota tim pembimbing dan tim penguji dan hadirin yang kami hormati. Ketua dan penguji yang terhormat, berikut biografi singkat Promovendus. Promovendus Bobi lahir di Bandung 25 Oktober 1980 dari pasangan Mayor Purnawirawan Edi Sumarno dan Enung Nurani, menikah dengan Nur Samiha SE dan memiliki 3 anak, Muhammad Zuhdi Huzaifah, Muhammad Furqon Abdillah, dan Aisyah Fitri Nur Rohmah. Promovendus menyelesaikan S1 di STEMIK Informatika Mandiri, jurusan TI tahun 2006, studi S2 di Universitas Telkom, jurusan Teknik Informatika tahun 2014, sejak 2021 terdaftar sebagai mahasiswa S3 di Doctor of Computer Science BINUS University, jurusan Computer Science. Promovendus pernah bekerja sebagai teknisi di PT Advanced Microtronics Technology Batam selama 3 tahun. Sejak tahun 2017 bergabung dengan BINUS University, Kampus Bandung sebagai faculty member. Saat ini menjabat sebagai Deputy Head of Department Program Studi Computer Science PSDKU Bandung. Promovendus terlibat sebagai reviewer pada konferensi ilmiah ICCSCI 2022, Journal of Computing and Applied Informatics, Jurnal Rekayasa Sistem Industri, Helion Open Access Journal 2024. Selama studi S3 pada program DCS BINUS University, Promovendus sudah menghasilkan 3 paper konferen terindeks Scopus dan 2 jurnal internasional terindeks Scopus. Antara lain, SDFP Growth Algorithm as a Novelty of Association Rule Mining Optimization di IEEE Access 2024,
dan reduce space complexity in frequent item set mining using set theory di ASIC Express Letter Part B Applications. Saudara Bobi Siswanto, sebentar lagi saudara akan menyampaikan dan mempertahankan disertasi yang saudara kerjakan. Sudah cukup kami tim promotor membimbing saudara menyelesaikan disertasi sejak ujian proposal, seminar hasil penelitian, ujian tertutup, dan sekarang saatnya ujian promosi doktor. Kami berharap saudara Bobi Siswanto dapat mempresentasikan disertasi dengan baik kepada sidang yang terhormat. Presentasi ini sebagai salah satu pertanggungjawaban akademik Promovendus dan kami sebagai tim promotor berharap saudara dapat mempertahankan disertasi dengan baik sebagai karya ilmiah yang dapat saudara banggakan dan pertanggungjawabkan. Selanjutnya kami serahkan Promovendus kepada sidang terbuka Senat Universitas Bina Nusantara untuk diuji. Kami akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini serta kelayakan Promovendus mendapatkan gelar akademik tertinggi di Universitas Bina Nusantara. Terima kasih Ketua Sidang. Baik, terima kasih banyak Prof. Widodo sebagai promotor. Saudara Promovendus, tim promotor telah menyatakan bahwa saudara telah siap untuk mempresentasikan dan mempertahankan disertasi Anda di hadapan sidang yang terhormat ini. Saudara dipersilahkan untuk menyampaikan disertasi maksimal 10 menit. Timekeeper ada di depan Anda, silakan nanti Anda perhatikan. 10 menit, silakan Pak Bobi. Terima kasih atas waktunya. Yang terhormat para tim promotor dan tim penguji, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari disertasi saya selama kurang lebih 7 semester ini. Judul dari disertasi saya adalah Associational Mining dengan metode Automatic Tree Pruning untuk optimasi pembentukan frequent pattern. Nama saya Bobi Siswanto dengan NIM 23400004450. Baik, outline-nya seperti ini. Akan saya mulai dengan latar belakang, tapi sebelumnya akan saya ceritakan tentang abstrak dulu. Di sini adalah kesimpulan atau gambaran besar dari yang akan saya kerjakan. Latar belakang saya dimulai dari ada beberapa komponen association rule mining, di mana ada 3 metrik pengukuran, yaitu confidence value, slip ratio, dan support value threshold. Ini ada 3 metrik pengukuran yang saya coba untuk optimasi. Dan juga frequent pattern merupakan hal yang perlu didapatkan sebelum membentuk aturan asosiasi. Lalu nilai support threshold di sini akan menentukan frequent pattern yang dihasilkan optimal apa tidak. Dan karya tulis ini mengusulkan suatu metode baru, yaitu SDIP growth yang akan melakukan reduksi dimensi. Dan akan dihasilkan 2 dataset baru, di mana kedua dataset tersebut akan memiliki selisih dimensi dengan dataset aslinya. Dan berdasarkan hasil eksperimen, terdapat optimasi dari sisi dimensi, di mana ada reduksi dari dimensi item yang dihasilkan pada dataset tersebut. Di sini saya mengacu terhadap suatu formula rumus dasar yang diutarakan oleh Fournier Figure pada tahun 2017, di mana untuk prediksi frequent pattern adalah 2 pangkat n-1, di mana saya bisa melakukan optimasi terhadap nilai n, di mana bisa menjadi pangkat kardinality A, di mana A akan lebih kecil daripada N. Baik, latar belakangnya adalah association rule sendiri di sini dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi para top manajemen untuk mengambil keputusan. Support value threshold, confidence values, dan leave ratio merupakan metrik pengukuran yang menentukan dari association rule tersebut. Tapi pada dasarnya yang pertama dilakukan adalah nilai support value threshold tersebut secara trial and error atau coba-coba. Jika support value threshold-nya itu tidak optimal, dalam artian lebih kecil atau lebih besar, akan menghasilkan output atau rules atau frequent pattern yang tidak optimal juga dan akan membebani kerja dari komputer sebagai pemroses. Nah, di sini association yang optimalkan adalah association rule dengan mensemblekan teori dasar dari teori himpunan. Dalam teori himpunan saya gunakan di sini adalah set teori. Ini latar belakangnya adalah di sini saya ilustrasikan
datasetnya, di mana dataset akan terdiri dari part-part yang lebih kecil, dan ini adalah contoh dari ilustrasi association rule yang existing, di mana akan ada tahap pre-processing, akan ada metrik pengukuran support value, confidence value, risk ratio. Dan di sini ada rumus-rumus dasarnya di mana ada perhitungan dari nilai support, nilai confidence, dan risk ratio yang kesemuanya saling terhubung. Yang dimulai dari equation nomor 1 di mana support value yang menentukan selanjutnya. Yang saya coba optimalkan adalah di sini yaitu support value di dalam associational mining sebagai tahapan pertama. Ini dioptimalkan di mana saya akan menyempurnakan sehingga penentuan yang subjektif tidak terdapat lagi. Di sini saya ceritakan sedikit tentang existing dari FP-Growth algorithm, di mana FP-Growth adalah algoritma dasar yang saya optimalkan. Ada terdapat pembentukan dari support value, ada yang pengurutan descending, pembentukan FP3, dan sampai menjadikan frequent pattern. Di sana dalam slide saya ilustrasikan misalkan 40% kali 6. 6 itu adalah 6 baris record, akan terjadi 2,4. Artinya apa? Hanya item yang kemunculannya minimal 2 kali yang diambil. Selebihnya akan di-prune atau dibuang. Ini ilustrasi existing association rule di mana penentuan angka 40% itu bersifat trial and error. Jadi masalah yang saya identifikasi adalah ada 3 di sini rumusan masalahnya. Yang pertama adalah saya mencari gap analisisnya. Yang kedua saya mempropose modelnya. Yang ketiga saya mencoba untuk memvalidasi propose model yang dihasilkan. Ini teori dasar dari set teori. Ada 4 bagian. Ini sebenarnya dari matematika diskrit di mana ada nomor 1 adalah subset, nomor 2 adalah gabungan union, nomor 3 adalah intersection, yang keempat adalah set difference. Yang saya gunakan di sini nomor 4 yaitu set difference atau selisih. Nah, di sini ada beberapa definisi tentang teori optimasi. Saya ambil salah satu aja. Optimasi adalah kegiatan untuk mendapatkan hasil terbaik berdasarkan suatu kondisi yang telah ditetapkan pada suatu objek penelitian. Jadi di sini ada optimasi adalah existing-nya ada dulu, baru bisa kita nyatakan apakah dia optimal apa tidak. Ini propose method yang saya usulkan, di mana saya di sini mengacu pada metode Design Science Research atau DSR methodology. Di sini saya mengacu terhadap tahapan-tahapan DSRM ini, dan saya gunakan di sini ada beberapa tools, yaitu flowchart pseudocode untuk pemodelannya, dan saya gunakan beberapa software, Oracle Database, untuk eksperimennya. Dan saya gunakan juga Python Programming Language. Ini adalah hasil dari yang identifikasi gap yang pertama, gap analisis, di mana saya menjawab research question yang pertama. Saya menemukan berdasarkan systematic literature review bahwa hampir semua permasalahan yang terjadi terhadap data yang diproses dengan associational mining adalah dengan struktur dari datanya. Jadi seberapa baik algoritma tersebut, kalau struktur datanya itu dia berantakan, akan mengakibatkan tidak optimal juga. Nah, ide awal ini adalah yang mendasari bahwa saya sebelum memprosesnya harus membuat datanya tersebut direduce. Jadi sesuatu yang lebih kecil akan lebih cepat prosesnya. Itu adalah trivial pemikiran saya. Ini adalah ke-1, 2, 3. Ini adalah propose method saya, di mana saya di sini yang warna biru itu adalah dimensionality reduction. Saya mempropose suatu metode reduksi dimensi, dan saya namakan di sini namanya SDFV growth. SDFV growth di sini artinya adalah set difference dari FV growth. Jadi gabungan antara set difference dari teori diskrit dengan FV growth algorithm. Saya namakan SDFV growth, dan saya uji di ujungnya. Warna merah, kuning, hijau itu adalah menandakan dataset awalnya sebelah kiri akan diuji sebagai rule 1, 2, 3. Dan akan dibandingkan hasilnya. Ini adalah proposed string pruning-nya. Teori dasarnya adalah 2 pangkat min 1, saya optimalkan 2 pangkatkan dari A min 1, di mana kriteria A akan lebih kecil dari N.
Justifikasi adalah kalau ada variabel untuk jumlah distinct item dan kardinality A adalah distinct item, maka jika kardinality A lebih kecil dari N, maka rumus 2 pangkat kardinality A min 1 akan selalu lebih kecil dari 2 pangkat N min 1. Ini secara ilustrasi eh, trivial, warna biru adalah item atau variabel atau nilai yang dipurun atau dihilangkan. Saya membuat 2 level. Ini level pertama. Jadi ada pemotongan dari node, leaf node, di mana ini adalah item dari suatu dataset yang hasilnya ada sebelah kanan yang C itu adalah lebih kecil. Untuk level 2 dihasilkan yang lebih kecil lagi di sini. Jadi ada 2 dataset yang baru. Algoritma yang saya propose adalah seperti ini. Ada algoritma untuk level 1 dan level 2. Ini dataset yang gunakan, saya gunakan 4 dataset sekunder, 2 dataset primer. Dataset primer di sini salah satunya menggunakan dataset liquid cryptography mass LCMS berdasarkan penelitian sebelumnya. Ini reduction hasilnya di mana terlihat level 2 selalu lebih kecil dari level 1 lebih kecil dari dataset original. Untuk optimasi dari execution time terhadap dataset yang dihasilkan seperti ini, optimasinya cukup signifikan, di mana terlihat seperti di grafik tersebut. Dan ini adalah evaluasi yang saya lakukan adalah saya mengevaluasi hasil dari dimensi dan waktu eksekusinya terhadap ketiga dataset tersebut. Ini contoh dari evaluasi terhadap LCMS dataset, di mana nilainya lebih kecil dari original. Jumlah frekuensi part yang saya pun adalah seperti ini. Ini adalah output publikasi saya, dan kesimpulannya adalah penelitian berhasil untuk mendekati metode usulan, dan kontribusinya adalah mengusulkan metode baru, dan hasilnya terbukti berhasil. Demikian adalah presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ah, Selamat pagi. Baik, terima kasih Saudara Propendus. Kita akan masuk ke sesi pertanyaan, masukan, dan sanggahan. Kami persilakan promotor Bapak Profesor Dr. Insinyur Widodo Budiarto untuk menyampaikan pertanyaan dan masukannya. Silakan Prof. Widodo. Baik, terima kasih Ketua Sidang, Saudara Bobi Siswanto. Kita ucapkan selamat ya. Saudara sudah sampai di tahap sidang terbuka disertasi Anda yang luar biasa ini terkait topik yang Anda usulkan ya. Dari paparan Anda tadi, ada beberapa pertanyaan ya. Pertama, Anda mengusulkan algoritma SDFP growth ya, yang mana di situ ada usaha untuk reduksi dimensi ya. Betul. Nah, kenapa reduksi dimensinya untuk percepatan komputasi ya? Betul. Apakah itu signifikan untuk kasus ini? Atau kita tidak membahas untuk kasus yang Anda gunakan beberapa kasus, tapi secara umum apakah itu signifikan? Ya. Yang kedua, di rumusan masalah ketiga ya, bagaimana hasil pembuktian metode validitas yang Anda temukan? Karena di rumusan masalah ketiga Anda itu ingin mencari ya, mencari model validitasnya seperti apa? Apa yang Anda temukan? Baik. Ya kan? Yang ketiga adalah novelty yang Anda usulkan ini dapatkah digunakan pada kasus-kasus yang kompleks atau batasan mana metode yang Anda usulkan ini digunakan pada berbagai macam problem? Apakah ada batasannya? Baik. Karena kalau tidak ada batasannya, tentu model yang Anda usulkan ini tentu sangat bermanfaat. Kita ingin penjelasan detail dari saudara. Silakan. Terima kasih Prof. Widodo, izin menjawab Prof. Untuk yang hasilnya yang dari algoritma yang saya usulkan adalah seperti ini. Optimasinya di sini terlihat dari 6 dataset yang saya gunakan. Ada 4 dataset sekunder, 2 dataset primer. Terlihat bahwa optimasinya terjadi dari ini reduction dimensi, Prof. Dimensi yang dihasilkan adalah lebih sedikit.
Maksudnya lebih sedikit adalah dimensi dari item yang diprosesnya. Tapi ini tidak merubah matriks dari pengukurannya di mana nilai confidence value-nya itu tetap dipertahankan di high confidence value dengan nilai risk ratio-nya di atas 1. Karena secara teori association rule itu kalaupun confidence value-nya tinggi, tapi risk ratio-nya di bawah 1 tidak diambil, artinya tidak valid rules-nya. Nah, yang di sini yang saya uji coba adalah terjadi reduksi dimensi, walaupun di sini reduksi dimensinya ada terjadi pengurangan. Kalau di buku yang saya nyatakan ada pembuktiannya, datanya itu confidence value-nya tetap sama, relatif sama, dengan leave ratio-nya masih ada atas 1. Nah, ini untuk yang hasilnya, dengan dataset yang direduksi, terbukti bahwa dataset yang lebih kecil, di sana maksudnya yang biru itu adalah level 1, yang merah itu di level 2 di grafik yang atas itu maksudnya optimasi jumlah persentase reduksinya, yang bawah adalah execution time-nya. Waktunya lebih sedikit, Prof. Nah, itu untuk yang menjawab nomor 1. Untuk rumus masalah nomor 3, perbaikan seperti apa? Di sini adalah saya menguji hasil dari propose method terhadap multiple dataset sebenarnya berhubungan sama yang ini, Prof. Jadi pengujiannya izin ini adalah dataset yang saya gunakan. Dimensinya di sini saya gunakan ada dataset yang recordnya itu sedikit, variasi itemnya sedikit, ada yang recordnya banyak, variasinya sedikit, ada yang recordnya banyak, variasinya banyak. Jadi saya menggunakan beberapa kombinasi dataset. Nah, dari kesemuanya, algoritma saya masih bisa untuk melakukan pruning dengan baik. Nah, untuk evaluasinya, seperti ini. Ini saya evaluasinya saya lakukan seperti ini. Dari semua dataset, termasuk yang ordinary dataset, saya ukur waktu performasi hasil eksekusinya. Dan saya lakukan 2 pengukuran dari reduction-nya berapa besar, execution time-nya berapa besar. Itu untuk nomor 2. Dan untuk nomor 3, novelty-nya seperti apa? Apakah dataset saya ini bisa diaplikasikan terhadap dataset yang seperti apa? Kalau tadi saya sudah mengutarakan bahwa saya gunakan kombinasi yang bermacam-macam. Nah, tapi terlihat bahwa memang algoritma saya ini lebih optimal kalau jumlah variasi itemnya besar, heterogen. Dia bisa memprune lebih banyak. Tapi kalau homogen, justru algoritma saya itu uh, sedikit untuk melakukan optimasinya. Jadi kalau variasi semakin banyak, maka dia akan lebih banyak untuk memprune-nya. Tapi kalau homogen, uh, tidak banyak. Seperti itu, Prof. Coba ke yang reduksi dimensi di dataset tadi, ya, bisa dijelaskan nggak maksudnya 99% itu apa dengan 28%? Apakah di LCMS ini misalnya dengan SDFP growth level 1 itu bisa direduksi menjadi 99,9%, itu artinya apa dibandingkan dengan 28%? Baik, Prof. Izin menjawab, Prof. Uh, Maksudnya adalah di sini LCMS ini maksudnya bukan reduksinya 90%, Prof. Jadi maksudnya ini sisanya, Prof. Jadi sisa datasetnya untuk LCMS ini tidak banyak yang bisa direduksi. Jadi dari 100% ada 100 data, anggap aja 100 data. Jadi dia hanya bisa mereduksi satu data saja. Karena dia sifatnya LCMS ini dia walaupun datanya besar, tapi tidak terlalu heterogen ini ya variabelnya, Prof. Itu di level 1. Tapi kalau di level 2, nah level 2 ini dia kelebihannya adalah bisa mereduksi lebih banyak lagi. Karena di sana saya ada teori dasarnya, mengatakan bahwa dataset itu optimalnya itu seperti yang di algoritma yang saya utarakan, Prof. Ini algoritma itu adalah yang di dalam sebelah kanan itu tidak perlu diproses 100%, Prof. Jadi hanya 55% saja. 55% saja itu sudah mewakili mayoritas dari datasetnya.
Seperti itu, Prof. Baik, terima kasih Ketua Sidang. Sudah cukup. Baik, terima kasih banyak Prof. Widodo selaku promotor. Kami persilakan kopromotor 1, Bapak Dr. Insinyur Haryono Suparno untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahan segala masukan. Silakan Pak Dr. Haryono. Baik, terima kasih Prof. Board. Pertama, selamat Pak Bobi sudah menyelesaikan risetnya, walaupun bisa saja ini menjadi bagian dari roadmap riset yang ke depan begitu ya. Ini sangat menarik, kenapa? Karena pilihan topiknya itu relevan dengan kebutuhan terkait dengan theoretical research ya, for AI secara umum, mungkin ke machine learning termasuk ke algoritma begitu ya. Nah, yang kedua tentu pentingnya cross disiplin atau cross technology research. Pak Bobi melakukan dua-duanya sebenarnya gitu ya. Tapi memang bisa saja nanti berlanjut kepada riset yang berikutnya begitu ya. Nah, saya ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait dengan technicality, yang kedua nanti tentang future research itu ya. Yang technicality saya mulai dari pemahaman Anda melakukan analisis ini ya. Ini ada dua macam analisis sesungguhnya ya. Anda bisa memilih a priori analisis tanpa meran program, Anda bisa menganalisis ya. Anda bisa menganalisis. Yang kedua adalah a posteriori analisis dengan cara meran programnya begitu ya. Nah, Anda melakukan yang pertama tadi lebih dominan begitu ya. Walaupun yang kedua bisa aja dilakukan, tapi belum sempat ditulis begitu ya. Baik. Nah, coba bisa menjelaskan sedikit banyak tentang yang pertama terkait dengan a priori analisis. Tadi ada SDFP algoritma tadi ada dua ya. Coba ditunjukkan begitu ya. Baik. Ada dua algoritma. Tadi ada, nah ini ya, SDP growth algorithm. Kalau kita membaca algoritma, itu kita sudah bisa melakukan analisis sebenarnya. Ya, walaupun mungkin kontribusinya kecil, tapi bisa menjelaskan begitu ya. Nah, pertanyaan saya gini, ini dalam konteks complexity of algorithm ya, baik itu time complexity maupun space complexity. Ya, seperti apa Anda menyimpulkan bahwa SDFP growth algorithm itu memberikan kontribusi? Ya, mungkin jawabannya supaya fokus lebih kepada kelas algoritma yang baru ini masih sekelas dengan sebelumnya, sebelum ada riset ini, atau mungkin ada sedikit perbedaan. Yang saya maksud adalah level of complexity. Baik. Ya, kalau kita urut dari, katakan dari bawah, dari apa namanya, konstan ya, ada log n, ada n, polinomial gitu ya, dan seterusnya. Kenapa? Karena ini ternyata walaupun kontribusinya nggak terlalu signifikan dalam konteks kecil, tapi berkontribusi begitu ya. Tapi ini juga berhubungan dengan data sets yang apabila variabelnya banyak, justru algoritmanya malah perform gitu ya. Betul. Ya kan? Nah, sementara tentu logik ya, kalau dia lebih homogen, dia pasti lebih kecil begitu ya. Betul. Nah, jadi yang saya tanya gini, seberapa jauh SDFP growth algorithm ini dalam konteks a priori analisis ya, tanpa meran program itu memberi kontribusi. Ya, jadi ini terkait dengan gimana kelas big O-nya gitu ya. Ada perubahan apa di situ? Itu dulu coba. Baik. Baik, terima kasih Pak Dr. Haryono, izin menjawab Pak. Eh, Baik Pak, memang saya lakukan a priori analisis dan saya posterior juga ada. Jadi eksperimen itu sebenarnya sebagai justifikasi terhadap a priorinya. Jadi saya melakukan suatu konsep, saya membuat sebuah ide, lalu saya saya menemukan teori dan saya membuat suatu justifikasi bahwa yang saya lakukan itu adalah benar.
Nah, ini ada di sini. Ini adalah dasarnya bahwa kompleksitasnya adalah 2 pangkat n min 1. Itu merupakan existing dari Fourier figure dalam sebuah papernya yang berjudul A Survey of Atom Set Mining tahun 2017. Di sini dinyatakan bahwa frekuen pattern atau frekuen atom set yang dihasilkan akan selalu 2 pangkat n min 1. Jadi misalkan ada 3 item akan menjadikan jumlah frekuen kombinasinya ada 2 pangkat 3 min 1, artinya ada 7 item. Nah, dengan yang saya lakukan adalah kompleksitasnya saya turunkan di sini menjadi cardinality A selain dari N. Jadi cardinality A ini adalah hasil penurunan yang sebelah kanan adalah saya justifikasi bahwa kalau cardinality A lebih kecil dari N, rumusnya dia akan berubah. Hasilnya pun akan berubah. Artinya 2 pangkat 3 min 1 tidak akan 2 pangkat 3 min 1, tapi akan menjadi 2 pangkat 2 atau justru 2 pangkat 1. Di mana jumlah frekuensi pattern-nya akan lebih sedikit. Nah, dengan jumlah kombinasi dataset yang lebih sedikit, maka processing time-nya, kompleksitasnya akan turun. Oke. Seperti itu. Baik, jadi kalau diberi nama ya atau diberi penjelasan sebagai kesimpulan, itu kelas algoritmanya masih tetap ya, sama ya. Masih. Ya artinya itu harus jelas banget ya. Ini kelasnya apa ya? Kelas algoritmanya apa namanya? 2 pangkat N, 2 pangkat A. Ini masih Big O sih, masih kelas O sih, Big O. Eksponensial. Eksponensial, betul. Eksponensial ya. Oke, baik. Nah yang berikutnya, ini apakah berhubungan dengan time atau space? Analisis ini berhubungan time atau space? Baik. Space itu memori maksudnya ya. Baik. Di sini yang dilakukan algoritma saya adalah dengan space. Space artinya dimensi. Jadi space complexity artinya dimensinya, tapi efeknya nanti ke time-nya. Oke. Baik, clear ya. Baik, yang kedua ini berhubungan dengan apa namanya ya, future research begitu ya. Jadi saat ini berbagai apa namanya pendapat dari para saintis di bidang computer science, matematik gitu ya, bahwa theoretical research for AI itu cenderung masih sangat kurang begitu ya. Masih sangat kurang gitu. Justru best practices-nya semakin banyak. Nah, ini bisa saja menjadi challenge ke depan bahwa kalau theoretical foundation-nya nggak kuat, theoretical research for AI-nya nggak kuat, termasuk machine learning, associative memory ya, association rule gitu ya, itu apakah kita percaya nggak dengan apa namanya, percaya nggak dengan kehandalan atau robustness of AI, robustness of machine learning, robustness of let's say apa namanya rule mining atau associative memory. Anda bisa menjelaskan nggak? Baik, baik. Izin Pak Dr. Harino. Jadi sekarang ini memang AI sudah jadi tren di mana semua sudah menggunakan AI, tapi tetap manusia itu tidak bisa 100% percaya AI. Makanya di sini masih ada profesi yang sebagai expert judgment-nya. Misalkan AI untuk kesehatan, dia bisa memprediksi, misalkan kalau tekanan darahnya sekian, ini sekian, maka diprediksi akan mengalami sakit, anggaplah sakit jantung, kardiovaskular. Nah, tapi nanti ada lagi expert judgment yang menyatakan validasi ini adalah tidak valid. Nah, jadi tetap AI di sini hanya sebagai alat untuk pemberi penyokong keputusan, bukan sebagai alat utama. Tapi kita bisa menggunakannya sebagai partner istilahnya, seperti itu. Oke, jadi pertanyaan saya ini berhubungan dengan obsesi Anda ke depan terkait dengan your future research, your roadmap research, baik yang berhubungan dengan association real association rule mining maupun mungkin machine learning AI secara umum gitu ya. Jadi mungkin yang terakhir pendek saja, apa obsesi Anda untuk research roadmap Anda ke depan? Baik. Apakah masih di jalur ini atau Anda belok-belok boleh saja sebenarnya, tapi kita ingin dengar seperti apa obsesi Anda. Baik, terima kasih. Sebenarnya opsi saya adalah
dataset itu tidak perlu diproses semuanya. Malah saya sempat kepikiran bahwa dataset yang sangat kecil itu nantinya bisa jadikan sebagai hal yang sama dengan dataset yang besar sekali. Hasilnya tetap sama. Obsesi saya sebenarnya itu sih, Pak Dr. Haryono. Saya ingin membuat sesuatu yang kecil tapi hasilnya sama dengan yang besar. Di mana akan ada membantu dari sisi komputasi komputer, dari sisi waktu processing. Baik, terima kasih Pak Bobi. Dari saya cukup ya. Selamat. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang, Prof. Ford. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Haryono. Ibu dan Bapak, hadirin yang saya hormati, kami persilakan kopromotor 2, Ibu Dr. Nesti Sianipar untuk memberikan pertanyaan dan masukannya. Silakan Ibu Dr. Nesti. Terima kasih Prof. Ford atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang pertama, saya ucapkan selamat buat Pak Bobi. Cukup panjang perjalanannya Pak. Waktu yang sekarang yang sudah diberikan adalah udah di akhir. Mungkin ada beberapa kajian dari saya. Yang pertama adalah kita bisa melihat dari yang pertanyaan RQ1, RQ2, dan RQ3 ya. Jadi di sini Bapak sudah membangun sebuah benang merah ya. Dari benang merah pertama, kedua, ketiga, dan sudah dikerjakan. Ini mungkin hasilnya adalah sebuah novelty atau yang dinyatakan sebagai output. Kami bangga dengan Bapak sudah menghasilkan paper, ya. Output yang dihasilkan ada 3. Nah, mungkin yang saya sangat tertarik adalah nanti akan saya kaitkan dengan hubungan bidang ilmu yang di luar komputer, tetapi sangat terkait, artinya ada benangnya. Nah, di jurnal yang Bapak sudah hasilkan di yang Q1, kita bangga ya, Bapak bisa sampai di situ. Nilainya pasti ada yang lebih ya di jurnal tersebut, sehingga itu bisa masuk publish internasional. Pertanyaan saya pertama, output yang dihasilkan di jurnal tersebut, nah ditarik ke aplikasi berikutnya, mungkin pembimbing pertama dan kedua sudah menyatakan apa implementasi. Tetapi kan implementasi itu banyak. Mungkin yang saya lihat ada di hasil yang Bapak sampaikan demonstration result. Saya sangat tertarik. Pertanyaan saya di situ ada food nutrition. Sebenarnya tadi udah ditanyakan mengenai LC-MS. Ini overall kalau LC-MS itu adalah banyak sekali senyawa kimia. Tadi ada Bapak sebutkan sedikit mendapatkan data yang terkecil. Saya kurang paham ya. Jadi mungkin bolehkah dikasih tunjuk? Ini kan ada di kami ini ada Jo, ada kardio. Ini menyentuh ya, kardio, food nutrition, LC-MS. Nah, meaning dari data ini atau desain algoritma yang Bapak bangun, apakah akan memudahkan kita detection atau akan memudahkan kita mengetahui senyawa aktif kimia kalau di LC-MS. Tapi datanya 28%. Tapi kalau dilihat ke food nutrition di sini ada datanya sekitar SDF-nya itu sekitar 87%. Nah, kira-kira setelah mendapatkan hasil ini ya Pak, apa yang Bapak ingin rancangkan? Apa yang harus Bapak bawa menjadi output ke depan secara keilmuan komputernya nggak hilang, tetapi ada gunanya dengan multidisciplinary ilmu. Itu dulu yang pertama, Pak. Izin langsung jawab. Ya, Baik. silakan, Pak. Baik, Bu Dr. Nesi, terima kasih. Berdasarkan hasil dataset yang saya gunakan, di sini saya gunakan dataset yang bervariasi, di mana tidak hanya di sini sebenarnya untuk association role mining ini adalah basicnya tentang market basket analysis, di mana keranjang belanja.
Nah, di sini kalau secara teori dasarnya association mining adalah misalkan jika seseorang membeli roti dia akan membeli susu. Itu secara trivial seperti itu. Nah, itu ditemukan di dalam data set market based analysis. Tapi di sini saya ingin mengimplementasikannya tidak hanya di situ. Makanya saya gunakan beberapa dataset yang bervariasi. Saya gunakan dataset cardiovascular, saya gunakan dataset di sini untuk food nutrition, dan saya gunakan juga dataset primer juga, termasuk saya gunakan dataset LCMS di sini. Nah, ini sudah bisa teruji, sudah bisa tersaji. Nah, untuk kedepannya sebenarnya saya ingin membuat suatu semacam aplikasi, Bu. Jadi aplikasi yang di mana kita tinggal nyemplungin datasetnya ke situ, nanti datasetnya akan otomatis diproses dengan algoritma propose SDFP growth, akan dihasilkan dataset yang baru dengan karakteristik yang lebih kecil, tapi nanti akan menghasilkan output pemrosesan yang tidak berubah. Outputnya tetap valid. Itu sih Bu untuk kedepannya Bu. Jadi saya ingin membuat suatu aplikasi yang dapat memproses dataset secara otomatis. Oke, pertanyaan yang kedua Pak. Di sini kita bisa lihat RQ3 Bapak kan menyatakan implementasi model usulan pada berbagai domain dataset. Kita lihat di sini ada dataset. Nah, kalau dilihat, saya sangat tertarik dengan food nutrition sama LCMS. Kira-kira kalau Bapak aplikasikan algoritma yang Bapak gunakan, apakah akan bisa menjawab data kami yang memudahkan untuk dibaca senyawa aktifnya. Jadi saya ingin tahu apa sih novelty yang akan Bapak hasilkan dari demonstration result ini. Karena di RQ3 ini saya belum melihat larinya ke life science. Baik, Bu. Silakan, Pak. Baik, terima kasih, Bu. Jadi memang untuk yang dua dataset ini saya gunakan di luar dari kebiasaan, Bu. Jadi saya gunakan dataset tentang makanan, di mana food nutrition di sini adalah saya ambil dari suatu dataset sekunder di Kaggle, ini tentang fast food. Jadi fast food itu di sana ada isi datanya, ada tentang nutrisi-nutrisinya, di mana mereka akan saling jadi satu resep makanan itu terdiri dari beberapa komponen. Karbohidratnya, ada proteinnya, dan lain-lainnya. Nah, di sini saya mencari keterkaitan antara eh, yang mana yang paling banyak terkait, yang paling strong rules-nya yang mana. Nah, untuk yang LCMS sendiri, memang di sini novelty-nya adalah ini sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Saya merefer terhadap paper Pak Iwan Binanto, Dr. Iwan Binanto. Beliau sudah melakukan eksperimen ini. Nah, saya akan sebenarnya masih paper berikutnya, Bu. Jadi di sini saya ingin membandingkan, mengcompare dataset saya dengan dataset yang digunakan oleh Dr. Iwan Binanto. Nanti outputnya harusnya sama. Tapi untuk execution time-nya akan lebih cepat. Novelty-nya di situ, Bu. Oke, baik, Pak. Dari hasil yang mungkin satu lagi pertanyaan, paper Bapak yang SDF Growth Algorithm ini, saya melihat boleh nggak Bapak sampaikan ke kami hubungan yang sangat erat dengan paper yang ketiga, output yang ketiga. Baik, Bu. Untuk paper jurnal saya yang sudah accepted sih di ICL Space Letter Part D itu sudah accepted dan sedang proses edit untuk publikasi diterbitkan. Yang paper yang ketiga ini, paper jurnal ini adalah lanjutan dari yang SDFP Growth. Di mana SDFP Growth di sini paper tersebut ada mempropos algoritmanya, tapi yang di paper jurnal tersebut ini adalah mendetilkan sebenarnya apa sih yang terjadi dengan SDFP growth tersebut. Jadi di sana diterangkan tentang kompleksitinya. Space kompleksitinya seperti apa, datanya aslinya seperti apa, seberapa besar di reduce-nya.
Jadi sebenarnya paper jurnal tersebut adalah lanjutan dari paper yang Q1 yang SDIP growth itu, Bu. Berarti dengan hasil yang sudah ada dari paper yang berikutnya, novelty atau haki yang sudah Bapak dapatkan, apakah sudah didaftarkan atau belum ada haki atau sudah ada hakinya? Saya sudah sempat mau mengajukan, Bu. Jadi hakinya kan sekarang bisa diajukan sendiri, Bu. Ada websitenya online. Cuman saya masih proses dalam pengajuannya, Bu. Karena memang ada proses, ada waktu, dan kebetulan ada di strike juga. Jadi belum saya selesaikan untuk pengajuannya, Bu. Tapi akan saya segera selesaikan. Artinya Bapak sudah punya haki dari hasil riset 3 tahun ini. Betul, Bu. Sebenarnya haki secara sertifikat masih belum ada, Bu. Tapi untuk novelty-nya sudah ada. Oke, baik. Terima kasih. Saya serahkan kepada Prof. Ford. Baik, terima kasih banyak Bu Dr. Nesti. Baik Ibu Bapak, kita ke tim penguji. Kami persilakan penguji pertama, Bapak Profesor Dr. Sani Muhammad Isa untuk memberikan pertanyaan, masukan dan sanggahnya. Silakan Prof. Sani. Baik, terima kasih Ketua Sidang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ya pada Pak Bobi yang sudah sampai tahap ini, sudah tahap final ya kalau di dalam studi di S3 di DCS. Ada beberapa pertanyaan yang untuk klarifikasi ya, penjelasan yang sudah disampaikan di disertasinya. Yang pertama mungkin terkait dengan ini kan optimasi space ya, optimasi ukuran data. Nah, ini kan seperti kompresi ya, mungkin ya. Kalau kompresi itu ada kompresi dan dekompresi, jadi artinya data yang diproses nanti ukurannya sama, tapi pada saat penyimpanan dia diperkecil gitu. Nah, kalau ini apakah modelnya seperti itu, atau mungkin memang pada saat diproses datanya sudah berukuran lebih kecil tanpa mengurangi informasi yang dikandung, gitu ya. Yang mana nih? Mungkin itu dulu pertanyaan saya. Terima kasih Prof. Sani izin menjawab. Untuk menjawabnya saya coba ilustrasikan dengan gambar berikut, Prof. Jadi datanya sebenarnya sudah berubah secara jumlah kuantiti. Jadi datanya akan ada beberapa item yang dihilangkan, tapi kalau diproses lebih lanjut tidak merubah makna dari matriks pengukurannya. Seperti itu sih, Prof. Baik, jadi intinya algoritma yang dibuat ini mengurangi jumlah data, tapi tidak mengurangi makna yang dikandung oleh data tersebut. Kira-kira seperti itu ya. Betul, Prof. Nah, kemudian begini, sebetulnya berarti ini kan ada yang redundant ya. Ada informasi yang dibuang, yang dianggap sebagai tidak penting. Karena yang penting ini yang diproses kan. Nah, yang tidak penting itu apa sebetulnya? Baik, Prof. Ini masih berhubungan dengan gambar ini, Prof. Sebenarnya kalau dalam associational mining ini, yang diperhatikan adalah strong rules-nya, Prof. Jadi strong itu adalah item yang sering keluar, dan item tersebut sering keluar, tapi tidak hanya sering keluar, tapi juga dia saling berhubungan. Jadi untuk saya agak sedikit mundur ke support value, Prof. Jadi support value adalah seberapa banyak item tersebut muncul dari sebuah dataset. Nah, kalau confidence value adalah ada rules A implies B. Nah, seberapa kuat rules tersebut saling mempengaruhi. Nah, untuk yang saya lakukan adalah untuk yang confidence value-nya saya coba pertahankan. Tapi ada satu lagi nilai, namanya leave ratio. Leave ratio itu adalah aturannya sudah baku harus di atas 1. Walaupun dia confidence-nya tinggi, misalkan 90%, tapi dia hanya 0, sekian, nah ini tidak valid. Kalau secara harfiah adalah confidence tinggi, tapi dia hanya muncul sekali-sekali. Nah itu tidak diambil. Artinya tidak mewakili dari strong rules yang tadi itu, Prof. Baik, berarti algoritma yang dibuat ini memilih item-item yang memang potensial untuk menghasilkan strong rules, kira-kira begitu ya? Betul, Prof. Yang tidak
punya potensi untuk menjadikan dia sebagai strong rules akan dibuang duluan gitu ya. Betul, Prof. Kan kalau di algoritma aslinya semua diproses kan, Betul. semua diproses, di ujung baru difilter kan, yang Betul, mana Prof. yang memenuhi confidence dan support yang kita inginkan, baru dibuang gitu kan ya. Betul. Yang memenuhi syarat ini yang kita proses selanjutnya kan ya, biasanya yang digunakan untuk rule di apa namanya proses bisnisnya. Nah, berarti ini bisa dibilang memindahkan proses filter tadi yang tadinya biasanya di belakang, sekarang di depan gitu ya kira-kira ya. Ya, betul, Prof. Gitu ya. Oke. Sudah jelas. Nah, eh, untuk meyakinkan bahwa rule yang dibuat ini memang tidak berubah, bagaimana pengujiannya, prinsipnya? Eh, Baik, Prof. Pengujiannya, saya melakukan perbandingan terhadap dataset hasil yang dihasilkan dengan dataset yang originalnya nanti semuanya jadi frequent pattern. Oke. Jadi frequent pattern dari original dataset dibandingkan dengan frequent pattern dari SDFI level 1 dan level SDFI level 2. Nah, hasil yang didapatkan adalah tidak berubah dari sisi nilai confidence-nya dan lift ratio-nya masih di atas 1. Berarti di dataset asli sudah ditentukan ya, confidence-nya berapa, support-nya berapa, dan apa tadi, lift ratio-nya berapa, terus di dataset hasil proses juga demikian, terus di compare ya. Izin sedikit agak klarifikasi, Prof. Ini kan sebenarnya asosiasi ini unsupervised, Prof. Iya, betul. Jadi kita tidak menentukan, tapi akan ditentukan. Nah, hasil penentuannya dibandingkan seperti itu sih. Oke, baik. Nah, mungkin yang terakhir ya dari saya pertanyaannya, ini kan ada beberapa dataset yang memang bukan karakteristik itu market basket analysis ya. Ada yang pertama zoo itu ya, kelihatannya tentang karakteristik apa binatang-binatang kalau saya lihat ya, apa ada Betul. apa dia bertulang belakang atau tidak dan sebagainya gitu ya. Kemudian food nutrition itu kandungan dalam sebuah makanan ya, ada Betul. apa protein dan sebagainya tadi ya kalau saya lihat tuh. Kemudian ada hasil spektrometri di data LCMS itu ya. Nah, bagaimana klarifikasi Anda bahwa ini memang relevan gitu dengan dataset market basket analysis? Karena kan kalau market basket analysis ini kan kita ingin mencari sebuah rule yang apa namanya frequent gitu ya, yang sering muncul bersamaan, dan kemudian ini akan kita jadikan sebuah strategi ke depan untuk misalkan untuk bundling, untuk apa namanya penyusunan di dalam supermarket gitu ya, penyusunan barang-barang karena dia sering dibeli berbarengan, berarti kan oh harus berdekatan tempatnya misalkan seperti itu ya. Nah, ini relevansinya apa nih data-data yang non market basket analysis tadi gitu? Kok bisa dipakai di sini? Baik, baik, terima kasih Pak Fen. Jadi memang sebenarnya associational ini dia objektifnya adalah mencari keterkaitan pattern dari item-item. Nah, sebenarnya kalau ingin lebih lanjut yang tadi seperti food nutrition, lebih lanjut lagi nanti penelitian bisa dibawa ke arah klasifikasi. Klasifikasi misalkan A, B, C itu adalah strong rule. Nah, kalau di dalam klasifikasi misalkan A, B, C itu makanan sehat, kalau misalkan ketemu A, ketemu B, ketemu C, dia makanan sehat, nanti setiap kali kita menemukan rule yang ada A, B, C, kita bisa berasumsi bahwa ini adalah makanan sehat. Jadi nanti kita lihat strong rule-nya dihasilkan. Kalau misalkan ada data klasifikasi, dataset klasifikasi menyatakan bahwa setiap ada dataset yang memunculkan A, B, C itu ada dikategorikan, diklasifikasikan sebagai makanan sehat. Maka jika strong rule yang dihasilkan adalah ABC, 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 artinya bahwa makanan sehat adalah yang mana saja. Oke. Itu mungkin ke depan future-nya sih, Prof. Apakah ada penelitian lain yang melakukan hal serupa dengan dataset ini? Jadi mereka menggunakan analisis frequent item untuk data-data ini? Tentu ada sih, Prof. Jadi ada beberapa referensi yang saya nyatakan di bab 1. Itu mereka melakukan analisis yang hampir sama,
tapi mereka menggunakan algoritma basicnya adalah a priori. Oke. Tapi untuk data-data yang ini yang digunakan ya. Oh, tapi untuk data-datanya berbeda, Prof. Jadi data-data yang saya tambahkan ada dataset yang food nutrition, LCMS ini memang tidak didapatkan di association rule. Cuman yang data-data yang punya orang itu ke market basket kebanyakannya sih, Prof. Ya, mungkin kalau saran saya sih nanti bisa ditambahkan di laporan ya, bahwa analisis terhadap data ini berpotensi untuk riset apa misalkan gitu ya. Yang seperti yang tadi disampaikan. Ini karena banyak sih, misalkan untuk zoo, itu seperti apa sih nanti penggunaan frequent item mining ini gitu ya, di zoo itu, kemudian di cardio tadi ya. Mungkin saja ada aspek-aspek yang bisa digali dari sana yang kita belum tahu nih apa potensinya gitu ya. Nah, mungkin Pak Bobi bisa menyampaikan nih di balik pemilihan dataset ini sebetulnya ada potensi analisis ke depan seperti apa. Nah, itu meskipun bukan Pak Bobi yang melakukan, tapi kan bisa membuka wawasan lah gitu ya. Saya kira itu yang mungkin bisa ditambahkan gitu ya. Baik. Dari saya cukup, Terima kasih, Pak Ketua Sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Sani. Kita persilakan Prof. Speed untuk pertanyaan masukannya. Silakan Prof. Speed. Baik, terima kasih. Selamat Pak Bobi ya, sudah Terima sampai kasih, tahap ini ya, sidang terbuka ya. Nah, ada beberapa pertanyaan, tapi yang pertama saya mau tanya, yang Bapak lakukan di penelitian ini, apa yang menjadi keterbatasan atau current limitation dari penelitian Bapak? Silakan Pak. Baik. Sebenarnya terima kasih pertanyaannya, Prof. Teknis non teknis ya, Prof. Untuk secara teknis sebenarnya keterbatasannya adalah resource dari komputasi hardware-nya, Prof. Hardware. Okay. Jadi memang dimensinya kalau semakin besar akan membebani hardware. Yang saya lakukan sebenarnya saya sudah menggunakan Google Colab yang versi berbayar. Dan juga saya malah menemukan, justru saya gara-gara ini saya menemukan suatu resource di mana IBM itu menyediakan free resources. Dia menyediakan besar sekali untuk komputasi, tapi masih belum kuat juga gitu. Jadi masalah yang teknisnya adalah di hardware. Oke, berarti Bapak sehabis selesai S3 ini tidak bisa ungkang-ungkang kaki lagi ya, harus melanjutkan ya. Jadi Baik, masuk mungkin ke parallelization kali ya. Parallelization. Nah, banyak jadi kadang algoritma itu dilanjutkan ke parallelization sehingga nanti masalah tadi di hardware-nya bisa teratasi ya. Jadi nanti tolong sarannya lebih diperbanyak lagi Pak ya. Karena itu buat Baik. orang bisa melihat apa yang Bapak tulis disertasi Bapak, orang melihat peluang-peluangnya ke depan penelitian ini apa gitu ya. Baik. Oke, yang kedua, Bapak kan di frequent pattern ini untuk prediksi ya, benar ya? Prediksi, betul. Oke. Bapak bisa nggak nanti melakukan klasifikasi atau clustering dengan frequent pattern ini? Apakah sudah dilakukan atau gimana? Itu sebenarnya future research-nya, Prof. Oke. Jadi untuk klasifikasi memang tadi berhubungan dengan yang Prof. Sani tanyakan, kenapa sih harus pakai food nutrition? Nah, itu tadi sebenarnya future research-nya adalah strong rule itu kalau ada data penelitian training yang menyatakan bahwa A, B, C itu makanan sehat, maka klasifikasinya akan sehat. Begitu ditemukan strong rule yang ketemu A, B, C, maka kita bisa menjustifikasi bahwa itu adalah makanan sehat. Itu klasifikasinya nanti di sana. Iya. Jadi banyak Pak ya, nanti dilanjutin habis melakukan parallelization, Bapak cari lagi. Jadi algoritma ini di similarity untuk melakukan tadi klasifikasi sama clustering gitu ya, bisa dilakukan itu ya. Karena itu kan kalau kita bicara supervise masuk klasifikasi sama kalau kita bicara ke regresi ya, gitu. Nah, terus pertanyaan terakhir Pak, Bapak ini kan bahas frequent pattern nih Pak. Gimana dengan similar pattern Pak? Bapak pernah baca atau gimana menurut Bapak similar pattern ini? Similar pattern, izin Prof, sebenarnya similar pattern itu tidak saya jadikan acuan untuk di penelitian saya, jadi saya tidak bisa membandingkan antara similar pattern dengan frequent pattern yang Tapi gimana kalau peluangnya untuk Bapak teliti ke depannya? Menurut Bapak gimana? Atau memang Bapak tidak pernah baca atau gimana? Terus terang untuk similar pattern saya tidak mencari referensi ke arah situ karena fokus saya adalah berdasarkan RQ1 itu saya mengacu terhadap data structure-nya, Prof.
Oke. Jadi karakteristik datanya itu yang saya kejar. Ya, berarti nanti kembali Pak, itu ada 3 topik yang ditawarkan. Yang tadi ya, parallelization ya. Terus Bapak klasifikasi, clustering, satu lagi ada yang disebut sebagai frequent similar pattern, Pak. Iya. Baik. Jadi makanya banyak Pak ya. Dari Baik. jangan berhenti. Setelah ini dilanjutin, banyak yang harus dilakukan. Jadi Baik. algoritma yang dapat itu Bapak harus kembangkan gitu, ya. Baik, Prof. Gitu. Oke, dari saya cukup Pak Ketua Sidang. Prof. Terima kasih, Terima Prof. kasih. Baik, terima kasih Prof. Speed. Kita ke penguji ketiga. Kami persilakan Prof. Agus Buwono ke pertanyaan masukan sanggahnya. Silakan Prof. Agus. Baik, terima kasih pimpinan sidang atas waktunya. Yang pertama, tentunya saya ingin mengucapkan selamat ya pada Pak Bobi Siswanto ya atas capaiannya selama ini, sampai dengan hari ini. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih pada Program Studi S3 Ilmu Komputer BINUS University yang telah mengundang saya pada ujian promosi di hari ini. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mungkin saya menyambung sedikit dari yang disampaikan Prof. Sani tadi ya. Jadi saya membaca dari judul dan juga isinya di situ ya. Itu saya ingin menanyakan ya, meminta Anda untuk memperjelas pemusisiannya ya. Di situ ada optimisasi ya, karena di judul juga muncul ya, to optimize frequent pattern generation gitu ya. Lalu ada yang tadi apa persen-persen tadi ya, jadi semacam reduksi ya, reduksi dimensi gitu ya. Nah, sebenarnya problem reduksi dimensi itu sebetulnya adalah problem optimisasi juga sama. Nah, saya ingin berklarifikasi dulu, apakah ini itu reduksi data atau reduksi dimensi gitu ya? Karena itu dua hal berbeda ya. Kalau reduksi data itu kan berarti kan datanya dihapuskan gitu. Kalau tadi saya lihat kan ada beberapa mungkin kayak apa item yang tidak ini dihapus, berarti kan reduksi data begitu ya. Kalau reduksi dimensi kan datanya tidak direduksi. Datanya tetap, tetapi ada transformasi ke ruang baru yang mungkin dimensinya lebih kecil, gitu kan? Sehingga pada saat masuk algoritma ini lebih memerlukan waktu sedikit, seperti itu gitu ya. Dan nanti bisa lagi dibalikin, meskipun mungkin ada yang hilang informasinya atau bisa juga ada yang nggak hilang, tergantung dari karakteris ininya ya. Nah itu mohon saya ingin mendapat penjelasan kembali terkait hal itu. Silakan Baik. Pak Ubi. Terima kasih Prof. Agus. Izin menjawab untuk optimasi, mungkin ini langsung dijawab dengan yang kedua saja Prof. Untuk pertanyaan kedua. Jadi yang saya lakukan adalah reduksi dimensi Prof. Jadi di sini ada sebagai ilustrasi adalah dataset, ada 3 record baris dengan ada 6 TID atau transaction ID baris data dengan 6 item. Kebetulan ini saya gunakan dataset sintetis, jadi keluarnya 6 kali 6, di mana itemnya adalah ada I1 sampai I6. Nah, yang direduksi adalah itemnya, Prof. Jadi bukan yang T-nya direduksi, bukan data yang direduksi, tapi itemnya direduksi. Nah, untuk proses reduksinya adalah berdasarkan hasil pengolahan algoritma saya. Jadi algoritma itu akan mengurutkan, dia akan mensortir, dia akan memilah secara teori himpunan, yang datanya yang paling tidak nyambung itu akan di-prune, seperti tadi yang tri-tri tadi. Jadi ini kalau saya jawab ada reduksi dimensi. Baik, jadi reduksi dimensi ya. Betul. Nah, di dalam permasalahan reduksi itu ini sebagai ilustrasi ya, nanti analoginya saja ya. Itu adalah dimensi diperkecil, katakan space-nya diperkecil, gitu kan, space-nya diperkecil. Tetapi seperti saya sampaikan Pak Sani tadi, Prof Sani tadi ya, informasi yang ada itu mungkin hilang, tetapi hilangnya tidak banyak gitu. Jadi akan memilih dimensi-dimensi yang mungkin memang pengaruhnya nggak nyata, gitu kan, atau pengaruhnya kecil. Jadi dimensi-dimensi yang dipilih itu adalah, nah dimensi itu dibentuk berdasarkan keeratan antar variabel. Gitu kan. Pada saat variabelnya erat itu mungkin bisa dikelompokin, bisa diwakili, ya, diwakili menjadi satu variabel tertentu ya. Jadi kalau misalkan kita mempunyai space yang dibentuk katakan 5 variabel, ternyata 5 variabel itu korelasinya semuanya 1 misalnya, berarti cukup 1 dimensi gitu ya. Nah,
Artinya dimensi yang dia saling ortogonal ya, bebas, independen, berarti nggak bisa direduksi. Nah, dalam kaitan dengan itu kalau yang dianalogikan dengan itu yang Anda lakukan bagaimana itu? Eh, Baik, mau saya coba menangkap pertanyaan dulu, Prof. Ya. Ini Ya, agak saya agak sulit nangkap. Jadi, apakah pertanyaan maksudnya kalau misalkan datanya itu homogen atau heterogen, apa seperti itu bukan, Prof? begini. Jadi di dalam reduksi dimensi itu ada dua hal ya. Yang pertama adalah idenya. Ya, idenya itu apa? Idenya itu adalah eh, apa namanya mengambil eh, dimensi baru, ya, sehingga dimensi baru itu tetap bisa mewakili informasi yang ada di dimensi lama, di ruang baru ya, dimensi di ruang baru, sehingga ini tuh masih bisa mewakili di ruang yang lama gitu. Itu idenya begitu, ya kan? Lalu cara menghitungnya gimana? Nah, cara menghitungnya dengan tadi kalau di salah satu misalkan prinsip rekomendasi analisis, salah satu menghitungnya adalah memaksimumkan ragam. Jadi ragam atau varian dari ini dimaksimumkan sehingga ragam maksimum itu informasinya akan terambil maksimum. Itu caranya. Sehingga ada hitungan-hitungan pada akhirnya begitu. Nah, kalau di Anda itu bagaimana idenya? Lalu tadi kan caranya salah satunya ditampilkan dengan kayak tree begini ya. Lalu ada yang apa tadi itu pruning dan sebagainya tadi itu. Nah, itu kan caranya. Tapi kan idenya kan mungkin levelnya lebih tinggi ya. Idenya apa? Dari ide itu caranya bagaimana? Caranya tadi dengan pruning kan seperti itu kan pruning. Nah, itu kalau di Anda bagaimana itu? Baik, Prof. Izin, Prof. Jadi untuk idenya adalah di sini sebenarnya saya bermula dari algoritma dasarnya, Prof. Algoritma dasarnya adalah FP3, strukturnya FP3. Algoritma dasarnya FP growth, di mana dia sudah menjadi struktur tree. Ide dasar saya adalah bahwa tree yang paling bawah atau leaves yang paling ujung itu adalah infrequent pattern atau item yang eh, kurang banyak berpengaruh terhadap item yang lain. Jadi ide dasar saya adalah kalau dia paling banyak, dia adalah yang tidak perlu untuk diproses. Jadi ide dasarnya adalah saya membuang leaf paling bawahnya. Nah, itu ide dasarnya. Untuk algoritmanya, saya lakukan algoritmanya di mana algoritma saya akan tetap mengakuisisi algoritma FP growth, tapi saya sisipkan di sana set difference-nya, di mana nanti saya akan melakukan set difference ada kalau dianalogikan, saya melakukan yang maaf. Nah, yang ini, Prof, yang nomor 4. Jadi dataset awalnya adalah dataset yang warna gelap, full, bulat. Nah, saya memodifikasi atau membuat suatu dataset yang lain dari dataset original sebagai dataset yang putih. Lalu saya set difference kan, nanti ada dataset yang warna gelap tapi tidak full. Itu ide saya, Prof. Baik, mungkin ini syarat. Pada saat sudah ke struktur data, itu berarti sudah ke implementasi dari ide sebetulnya ya. Jadi ide itu masih abstrak. Jadi karena struktur data itu kan pengejauhan dari pemikiran sebetulnya. Ya. Pengejauhan dari pemikiran muncul struktur data. Nah, jadi sebetulnya akan lebih bagus kalau misalnya Bapak membaca lagi yang ide dari FP3 seperti apa gitu. Kok bisa muncul seperti itu gitu kan? Intinya adalah barangkali dia menyusun ya informasi itu berdasarkan strongnya, kekuatannya gitu kan. Oleh karena itu dituangkan, akhirnya dituangkan ya dalam bentuk FP3 tadi itu ya seperti itu. Lalu bagaimana kalau itu diperkecil sehingga muncul algoritma ya pengembangan yang Bapak sampaikan dengan pendekatan teori himpunan. Ya ini menarik sekali. Jadi akan lebih menarik kalau tadi Bapak mainnya jangan dari alatnya dulu. Kan itu struktur data kan alat saja kan. Sebetulnya kan
adanya kan di abstraksi ya di otak kita gitu. Lalu supaya mudah dituliskan struktur data gitu. Oh, baik. Oke, baik. Itu mungkin akan bagus kalau muncul di bagian pendahuluan ya. Baik. Bagaimana penemuan ide yang akhirnya Bapak lakukan dalam riset ini gitu. Yang pertama, saya pertama. Satu lagi adalah, nah, saya membaca di dalam ini ya, itu ada juga ya menjadi referensi Anda ya, tahun 2025 ya, tahun 2005 ya, Borgelt itu judul papernya An Implementation of the FP Growth Algorithm, ya. Itu di salah satu pustaka yang Bapak pakai ya. Nah ini sebetulnya pengembangan apa yang Bapak lakukan dari existing yang dilakukan oleh Borgelt ini di tahun 2005. Betul. Ya. Silakan Pak. Baik, ini adalah namanya Christian Borgert. Nama aslinya tuh Christian Borgert tahun 2025. 2005 ya. 2005. Baik. Ini dia melakukan implementasi FP Growth Algorithm. Jadi yang beliau ini dia mengimplementasikan algoritma FP Growth terhadap database ini, Bro. Jadi dia menyebutnya adalah Enhanced FP Growth, EFP kalau disebutnya. Sebenarnya memang untuk yang level 1 yang saya lakukan adalah mengacunya terhadap EFP ini, Enhanced FP Growth, di mana struktur tree di dalam data structure-nya direpresentasikan terhadap adjacency table di dalam database. Jadi nanti ada struktur leaf, ada root, ada leaf, root leaf saling berhubungan. Tarikatnya terhadap satu ID. Jadi yang tadi yang TID 1 nanti dia dioperasikan terhadap data structure-nya di dalam tabel adjacency tadi. Dan kalau secara teoretikal bahwa FP Growth itu mengakomodir depth first algorithm, Prof. Jadi 1, 2, 3 ke bawah. Nanti untuk record berikutnya, misalkan ketemu satu lagi dari atas, dia akan ke bawah. Kalau nggak ada yang sama, dia akan bercabang, dan seterusnya. Jadi yang paper ini adalah dia mengimplementasikan algoritma FP Growth terhadap database. Jadi Bapak berangkat dari paper ini gitu ya dalam Betul. Betul. Ini kan 2005 ya, Bapak 2024 ya, 2024. udah 19 tahun ya. Betul. Apakah di sela-sela itu nggak ada pengembangan lain lagi kok Bapak ngambilnya sangat jauh gitu ya? Ini sebenarnya ide dasarnya dari sini, Prof. Cuman setelah saya lihat untuk yang menggunakan set difference-nya itu yang celahnya yang saya masukin di situ. Jadi memang untuk yang database sudah banyak, ada namanya Armor, algoritma Armor, association rule, moving association on relational database itu. Jadi sudah ada, tapi yang untuk yang ke set difference sendiri memang belum saya temukan. Jadi saya masuk di situ, Prof. Baik, cukup Pak Pimpinan, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Agus. Pak Bobi, saya ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Pertama, ada beberapa yang menarik di kesimpulan yang Anda sajikan. Yang itu pertama saya dari belakang dulu ya. Proses pruning yang dilakukan itu saya nggak melihat ada pembuktian secara matematisnya. Yang Anda sajikan di sini adalah yang dilakukan dalam konteks pengujian. Jadi running program, lalu Anda bisa mengklaim bahwa hasilnya, kalau di kesimpulan yang bagian C, Anda mengatakan bahwa optimisasi yang dilakukan tidak merubah validitas dari association rules yang dihasilkan, dibuktikan dengan pengujian dan pengukuran dengan data set yang berbeda. Nah, tentunya yang namanya kalau kita bicara algoritma sifatnya general. Ya, di pembuktian Bapak apakah ini dilakukan secara matematis atau memang hanya menggunakan data set yang ada ini? Baik, Prof. Untuk yang matematisnya, izin menjawab, Prof. Ya, silakan. Sebenarnya pembuktiannya adalah saya melakukan justifikasi yang ini, Prof, teori sederhana, bahwa kalau tadi yang ditanyakan dari Dr. Haryo adalah dia sifatnya eksponensial, maka jika eksponennya itu dia lebih kecil, maka hasilnya akan lebih kecil. Itu secara matematis seperti itu, Prof.
Nah, untuk membuktikannya saya lakukan dengan dataset. Nah, itu harus dibuat secara general, Pak. Jadi jangan menggunakan dataset. Bapak asumsikan bahwa ada koleksi data, di mana dalam data tersebut Anda memberikan beberapa perlakuan tentunya. Jadi tidak menggunakan atau merunning dengan datasetnya seperti itu. Ya, itu tambahan nanti di disertasi. Kedua, di dalam penelitian Anda ini ada yang menarik di bagian kesimpulan C. Anda mengatakan bahwa proses ini lebih cepat untuk level 1 2%, betul ya? Lalu level 2 bahkan lebih cepat, minimal 94%. Saya Betul. menangkap di situ ada yang namanya worst case, base case, dan average case. Betul ya Pak ya? Betul. Nah, di disertasi sepertinya belum ditampilkan. Baik, Prof. Harusnya ada itu ya. Jadi baik, Prof. ada kondisi base case, average case, dan worst case-nya. Karena di sini kan ada range, di mana ada minimal sekian persen. Ya. Nah, berikutnya Pak Bobby, saya mencoba memahami yang Anda sajikan dalam konteks pembanding dengan penelitian sebelumnya. Secara eksplisit Anda menampilkan di disertasi di halaman di tabel sebentar ya, di tabel 42. Di tabel 42 itu ada beberapa eksplorasi penelitian sebelumnya, kurang lebih ada 13 penelitian dari tahun 90-an sampai tahun 2020-an. Nah, saya melihat yang Anda sajikan tentunya Anda klaim itu tentunya harus di-compare dengan penelitian ini. Nah, saya belum melihat Pak di eksperimen atau hasil penelitian Anda ini. Ada nggak? Baik, Prof. Izin Prof. Jadi sebenarnya untuk yang hasil penelitian-penelitian sebelumnya ini adalah saya menganalisa literatur review tersebut untuk menjawab RQ1-nya, Prof. Ya. Jadi RQ1 adalah untuk mencari gap analisisnya, di mana di sini saya mencari apa sih masalah sebenarnya dari asas-asas yang udah ada, dan saya menemukan bahwa data structure-nya. Jadi saya mengambil itunya, Prof. Nah, maksud saya adalah ketika Bapak penelitian ini kan Bapak klaim adalah yang pertama, betul ya? Anda melakukan yang pertama. Tentunya ketika Anda pertama, Anda ada baiknya melakukan pembanding kalau menggunakan beberapa pendekatan yang ada di tabel 42, ada 13 penelitian sebelumnya. Ngerti maksud saya Pak Bobi ya? Jadi klaim yang Bapak sajikan pertama itu oke. Cuma persoalannya adalah ada 13 paper yang Bapak sajikan di 42 yang tentunya ini kan sudah ada eksis. Baik. Nah, kalau hasil yang Bapak pakai ini misalnya SP level 1 dan seterusnya itu di-compare, diterapkan di mereka, apa dampaknya? Baik. Itu maksud saya, ya. Nah, terakhir dari saya Pak Bobi, ini memang penelitian agak unik ya. Biasanya di program Doktor Computer Science itu domainnya adalah multidisiplin. Ini baru beberapa, tidak banyak yang penelitian yang domainnya di computer science, lebih ke theoretical kalau Bapak punya. Nah, yang ingin saya tanyakan dalam konteks associative rule itu sesuatu algoritma yang sangat tua, Pak. Sudah banyak digunakan dan bahkan dalam beberapa aplikasi sering di bagian dari backbone-nya. Nah, saya lagi berpikir yang Bapak sajikan nanti kalau diterapkan di dalam beberapa aplikasi di bisnis, itu apa yang Bapak bisa klaim menjadi trigger atau menjadi kontribusinya di dalam konteks implementasi aplikasinya? Silakan, Pak. Baik, terima kasih, Prof. Jadi memang saya ingin agak berbicara tentang sisi informasi itu sendiri, Prof. Jadi ada hardware, software, brandware, sama prosedur, Prof. Untuk informasi tersebut, di mana di sini untuk yang existing akan selalu menggunakan hardware-nya iya, software-nya iya, prosedurnya, brandware-nya juga iya. Nah, saya di sini tidak akan merubah yang sudah ada, tapi saya ingin membantu mempercepat prosesnya, Prof. Dengan melakukan reduksi dimensi. Jadi nanti misalkan ada dataset yang sudah dianalisa, akan diproses lagi dengan sistem yang sama, tapi akan hasilnya tidak berubah dengan Ya. waktu yang lebih singkat. Artinya Pak Bobi bermain dari sisi belakangnya, dari backbone-nya ya, dari algoritmnya Betul. yang Anda sajikan. Itu sebabnya Anda mengklaim di depan bahwa penggunaan hardware dari sisi prosedurnya segala macam tetap, tapi algoritma yang Bapak sajikan yang Bapak klaim. Ini menarik ya.
Jadi tidak banyak yang melakukan penelitian di domain theoretical computer science. Dan ini merupakan salah satu ya dari sekian mahasiswa doktoral di DCS yang main ataupun riset di domain sini. Terakhir dari saya Pak Bobby, kalau Bapak nanti setelah lulus ya, to do next siapa yang Bapak kerjakan ini? Karena tentunya bisa pilihannya either Bapak ke theoretical computer science, di mana pemainnya tidak banyak, ya, sangat sedikit, atau Bapak ke terapannya, yang mana yang Bapak kerjakan? Eh, Nanti saya mungkin untuk jangka pendeknya terapan dulu, Prof. Jadi ada Oke. jangka pendek terapan dulu di mana yang sudah saya lakukan saya coba implementasikan dulu terhadap bidang yang ada. Tapi di depannya nanti ke belakangnya saya akan coba tadi dari pertanyaan dari Prof. Speed bahwa akan ada klasifikasi yang akan saya ensemblekan terhadap algoritma yang saya punya. Ya, satu penanda ke depan itu cost untuk sisi perangkat keras, memori, processing, CPU segala macam itu semakin lama semakin murah. Bahkan ada yang mengatakan semakin mendekati nol. Jadi algoritma itu walaupun susah-susah banget ya nggak masalah karena cost dari sisi itu tidak hampir nol gitu. Nah, Bapak bagaimana ke depan? Apakah masih tetap bermain di domain ini atau pindah? Eh, Baik, Prof. Jadi memang untuk yang prediksi ke depan itu, walaupun seandainya memang dijustifikasi bahwa semakin lama bahwa hardware itu tidak harganya semakin turun, tapi kan sekecil apapun itu tetap perlu hardware, Prof. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Bobi. Ibu dan Bapak, hadirin yang sangat saya hormati, Saudara Promovendus sudah memberikan jawaban terhadap pertanyaan dari tim promotor dan juga tim penguji. Izinkan kami untuk mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian. Sidang kami skor selama 10 menit. Baik, kepada Bapak Ibu tamu undangan dipersilakan untuk duduk kembali karena acara akan segera dimulai. Hadirin yang kami hormati, sidang terbuka Senat Universitas Bina Nusantara dengan acara ujian promosi doktor program Doctor of Computer Science atas nama Saudara Bobi Siswanto akan dilanjutkan kembali. Ketua sidang, tim promotor, dan tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Tim promotor dan tim penguji serta hadirin yang sangat saya hormati, sidang saya buka kembali. Mohon petugas mempersilakan Promovendus memasuki ruang sidang. Saudara Promovendus, kami telah mempelajari disertasi saudara, nilai mata kuliah,
ujian proposal, seminar hasil penelitian, dan ujian tertutup, dan memperhatikan seluruh jawaban serta argumen yang Anda berikan selama pertanyaan, masukan sanggahan dari tim penguji dan tim promotor, maka kami memutuskan Saudara Bobi Siswanto dinyatakan lulus dalam ujian promosi doktor hari ini, Senin 19 Agustus 2024, dari program Doctor of Computer Science DCS BINUS University dengan peminatan Computer Science dengan nilai huruf A. Pak Bobi berapa kali lebaran Pak waktu selama di sini di DCS? Masih ingat nggak? Berapa? 3 kali. Bukan kayak Bang Toyib ya. Maka dengan memperhatikan pencapaian semua nilai mata kuliah, maka saudara nyatakan lulus dengan predikat summa cum laude. Bapak Dr. Bobi Siswanto. Saya orang pertama yang menyebut Bapak hari ini dengan gelar doktor. Anda adalah doktor ke tegas dan benar jawabannya. Betul, Anda adalah doktor ke-85 dari program Doktor Computer Science DCS BINUS University. Kami mengucapkan selamat kepada Dr. Bobi Siswanto atas gelar yang saudara peroleh. Saudara Dr. Bobi, Anda diberikan waktu maksimal 1 bulan untuk melakukan proses perbaikan berdasarkan lembar masukan yang dari tim penguji dan juga tim promotor. Seandainya Anda lewat dari 1 bulan melakukan revisi, belum melakukan revisi, maka predikat dan juga kelulusan Anda akan ditinjau kembali. Jelas Pak ya? Jadi validasinya itu 1 bulan. Silakan dalam 1 bulan Anda sudah memperoleh approval dari tim penguji dan juga tim promotor. Baik, selanjutnya kami persilakan promotor Bapak Prof. Widodo untuk menyampaikan kesan, pesan, dan harapan bagi dokter baru ini. Silakan Prof. Widodo. Baik, terima kasih Ketua Sidang, pimpinan sidang, dan seluruh tim penguji. Kami tim promotor mengucapkan selamat sekali lagi kepada bimbingan kita, Dr. Bobi Siswanto ya. Selamat Pak Bobi, Anda berbahagia hari ini bersama keluarga bisa hadir untuk mempertahankan hasil disertasi Anda. Ini suatu kebanggaan bagi kita juga, tim promotor dan kolega, rekan-rekan semua di BINUS Bandung ya. Di sini ada Pak Andi, ada Pak Hadi ya, dan rekan-rekan di BINUS Bandung. Mohon Pak Bobi dapat terus dibimbing ya sebagai dokter yang baru lulus dan bisa berkolaborasi terus sebagai bekal menjadi dosen bergelar doktor ya yang bisa menghasilkan terobosan inovasi nanti di BINUS Bandung ya. Pak Bobi bidangnya apa? IoT ya. IoT ini tadi disertasinya juga cukup baik ya, mengarah ke theoretical computer science. Pesan saya sebagai promotor agar selalu rendah hati ya, menjaga tata krama, menjalin hubungan yang baik dengan siapa saja, dan menjadi dosen yang berprestasi nantinya. Semoga usaha Bapak ini diganjar yang baik oleh Tuhan Yang Maha Esa dan bisa membahagiakan keluarga dan sanak saudara. Selamat ya buat Ibu, suami Bapak Bobi sudah lulus. Ini bukan akhir ya Pak Bobi, ada banyak yang harus Anda kejar ya. Suka duka, hambatan semua sudah Anda lalui sama masa S3 ya. Kalau saya amati itu sudah komplit sekali. Tapi ke depannya pasti lebih susah lagi karena itulah ujian dari Tuhan semuanya untuk naik tingkat.
Selamat ya Pak Bobi, kita ucapkan selamat. Semoga karir Pak Bobi nanti di institusi di Binus University semakin baik. Terima kasih Ketua Sidang. Baik, terima kasih Prof. Widodo. Silakan Pak Dr. Bobi untuk kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya saya persilakan Bapak Risnandar PhD selaku narasumber ahli untuk bisa menyampaikan sambutan dan pandangannya terkait dengan hasil disertasi yang sudah dipertahankan oleh Saudara Dr. Bobi Siswanto. Silakan Pak Bob Risnandar PhD. Baik, terima kasih semuanya Pak Ketua dan para penguji, termasuk para pembimbing yang saya hormati. Saya Risnandar yang kebetulan saya peneliti di Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Cyber Security di BRIN Bandung. Dan kebetulan Pak Bobi ini adalah partner saya di dunia riset dan juga dosen juga. Seperti itu ya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bobi dan selamat ya atas gelar barunya Dokter Bobi, Pak Dokter karena beliau memang sejak kuliah dan sejak menjadi dosen risetnya memang di computer science dan di basic science di komputernya seperti itu. Nah, yang tertarik adalah karena bidang saya sejak saya studi S3 di Kumamoto University Jepang, yang kebetulan Pak Prof Widodo ya dari Kumamoto juga ternyata. Salam senior senpai. Kebetulan bidang saya di bidang AI yang tidak akan lepas dari dunia machine learning dan data mining ya. Yang saya lakukan adalah terkait dengan algoritma FP ini, frequent pattern grow ini. Pertama, saya ketahui bahwa dari sisi teknikal maupun implementasi, algoritma ini di bagian tree-nya itu lebih rumit dan sulit dibandingkan dengan algoritma yang appropriate. Karena ada dua ya, ada yang appropriate dan yang FP ini ya, seperti itu. Kemungkinan yang kedua tidak akan kuat di sisi memori ya tadi ya. Kemudian di sisi database juga kalau ukurannya besar, otomatis ke database-nya akan loading cukup besar. Ini dari pengalaman saya ketika riset ya, dan sampai saat ini. Kemudian yang ketiga ini adalah otomatis epigrow ini akan membuat pola-pola yang banyak. Seperti itu ya, pattern-nya akan banyak. Dan tentu dengan dimensi yang tinggi, jumlah pola bisa sangat banyak sehingga sulit untuk mengimplementasikan hasilnya. Akan tetapi saya sangat tertarik dengan formula yang Pak Bobi kontribusikan, yang 2 pangkat absolut A maksudnya, sama dengan 1, di mana absolut A lebih kecil ya, dari N ya Pak ya, seperti itu ya. Nah ini ternyata setelah saya simulasikan dan modelkan maupun theoretical secara matematis luar biasa hasilnya Pak. Dari sisi komputasinya dan dari sisi nanti kompleksitasnya bisa dilanjutkan Pak, di sisi algoritma kompleksitasnya. Tadi di big O mungkin ya. Dan dilanjutkan adalah jumlah item berbeda yang sudah prune, yang sudah dikurangi, yang A tadi, A absolut, dibandingkan dengan N, jumlah item berbeda pada dataset saat pembentukan frequent pattern, itu cukup luar biasa dibentuk dengan absolut A tadi, itu seperti itu. Jadi saya tidak sembarangan untuk menilai, saya coba juga simulasikan, implementasikan di Python, dan hasilnya luar biasa. Dan sangat layak beliau mendapatkan gelar doktor yang summa cum laude. Terima kasih Pak Wif. Selamat. Nah, tadi terkait penguji yang ada di sisi future work, yang saya rasakan dan saya juga jalankan sekarang sampai detik ini di BRIN, di AI, kontribusi ilmiah SDP Grow ini dapat membantu retailer ya, khususnya tadi mengembangkan strategi pemasaran dengan memperoleh wawasan tentang barang yang mana yang sering dibeli oleh pelanggan di waktu yang bersamaan dan di tempat yang bersamaan juga. Misalnya tadi Pak Bobi menjelaskan membeli roti dengan susunya atau membeli roti dengan kopinya. Sekarang yang tren di kafe-kafe seperti itu. Luar biasa. Atau dalam kontribusi ini saya sendiri di bidang AI dan menggeluti di bidang data mining juga tentunya tidak akan lepas dari data mining dan machine learning.
basket data analysis, kemudian ada cross marketing, catalog design, cell campaign analysis, weblog analysis, DNA sequence analysis, recommender system, fraud detection termasuk di cyber security. Kemudian ada juga network intrusion detection. Di bidang kesehatan ada bidang yang namanya medical analysis khusus menggunakan eh, FP Grow ini ya, termasuk kontribusi SD FP tadi yang dari Pak Bobi ya. Kemudian ada lagi yang text mining, web usage mining, dan terakhir adalah gen expression. Itu termasuk di bidang computer vision yang saya dalami di BRIN itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat Pak Bobi atas gelar yang diraihnya, semoga berkah dan semakin maju untuk BINUS University. Terima kasih, selamat siang dan sukses selalu buat BINUS dan Pak Bobi. Merdeka semuanya. Tepat sekali 79 Indonesia merdeka. Terima Kami kasih. mohon kesediaan Bapak Arisnandar PhD untuk berdiri di depan podium dan menerima plakat yang akan diserahkan oleh Ketua Sidang. Yang terhormat hadirin, Ibu dan Bapak semua, perjalanan dan perjuangan menyelesaikan sebuah program doktor itu adalah sebuah kisah yang sangat unik. Ada sebuah ungkapan bahwa banyak yang dipanggil untuk menyelesaikan atau mengambil program doktor, tapi sedikit yang terpilih untuk mengambilnya. Bahkan lebih sedikit lagi yang lulus di program doktornya. Nah, tentunya Pak Bobi, Dr. Bobi yang hari ini telah menyelesaikan program doktornya akan mengisahkan, memberikan apresiasi dan terima kasih kepada banyak pihak yang selama ini mendukung bersama-sama dan akhirnya hari ini berhasil menyelesaikan program doktornya. Kami persilakan Bapak Dr. Bobi untuk memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih sampai selesainya program doktor Bapak hari ini. Waktu 5 menit, Pak. Silakan. Baik, bismillah. Baik, izin para prof dan dokter, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah beberapa kata. Pertama-tama saya ucapkan alhamdulillah saya sudah bisa dinyatakan lulus sebagai dokter ke-85 dari DCS, di mana artinya sudah ada 85 dokter. Kalau misalkan setahun satu aja, setahun 12, 1 bulan sekali, berarti sudah lebih dari 5 tahun DCS ini. Jadi kalau 5 tahun udah 60, ini udah 85, artinya sudah lebih dari 5 tahun DCS itu berdiri. Nah, saya pertama-tama ucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah sudah mengizinkan saya untuk sampai lulus tahap ini. Terima kasih terhadap orang tua, mertua saya, istri, anak-anak saya, rekan-rekan di BINUS Bandung, Jakarta, para tim promotor, Prof. Widodo, Pak Dr. Haryono, Bu Dr. Nesti, dan juga Prof. Fot dan semua para penguji. Dan juga para tamu undangan sudah bersedia hadir di sini, terutama untuk teman saya Pak Haldi yang sudah mengkoordinir undangan. Terima kasih. Mungkin ini saya agak sedikit sharing aja kalau diperbolehkan untuk menyampaikan sesuatu bahwa perjuangan sebagai dokter ini bukanlah suatu yang mudah tapi tidak mustahil. Karena memang ada cerita tentang seorang ayah dan anak dengan seorang keledai yang mereka melakukan perjalanan. Di awal, sang ayah naik ke atas keledai, anaknya nuntun. Nah, di suatu kota mereka dikatain, wah ayahnya ini nggak sayang sama anaknya, kok anaknya suruh jalan. Nah, mereka melaju dan mereka bertukar posisi. Lalu anaknya yang naik, di kota berikutnya dikatain lagi, wah ini anak nggak tahu diri nih, nggak sayang sama orang tua. Masa anaknya naik keledai, bapaknya suruh jalan? Nah, salah lagi nih. Akhirnya mereka
memutuskan menaiki kedelainya bersama-sama. Diomongin lagi sama orang-orang. Dasar orang-orang nggak tahu diri, masa keledai sekecil itu dinaikin berdua? Salah juga nih. Akhirnya karena sudah sakingnya, akhirnya anaknya memanggul keledainya, jadi digendong keledainya. Dikatain lagi, wah nggak punya pikiran masa keledai digendong bukannya dinaikin. Nah, jadi maksud saya adalah eh, tidak ada yang mudah. Kita akan ada selalu yang mengomentari. Tapi yang terjadi terhadap kedua orang tadi dengan keledai adalah mereka sampai di tujuan. Nah, kita di sini bahwa apapun yang kata orang, kalau menurut kita baik dan ada landasan baiknya, kita selesaikan. Jadi memang tidak ada sesuatu yang mudah, tapi insya Allah memang sudah ada yang target kita coba capai, kita sampaikan di target tersebut. Oke, untuk penutup saya boleh baca pantun. Pantunnya agak lupa tadi dari jalan berpikir. Eh, Pergi ke Salatiga naik Mitsubishi Exit. Pulangnya naik Stargazer esensial. Kata orang sih kuliah S3 itu sulit, tapi selama kita nggak mager, insya Allah pasti akan sampai ke babak final. Itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bobi. Menarik sekali ya ilustrasinya. Saya rasa di DCS Ibu Bapak bukan cuma disorakin ya atau cuma diberitahu ya. Kita mengarahkan kudanya apa keledainya dan kedua orang tersebut. Baik. Yang terhormat Ibu Bapak semua, atas nama seluruh pimpinan dan Yayasan Universitas Bina Nusantara serta pengelola dosen DCS, saya menyampaikan surat ucapan selamat sekali lagi Bapak Dr. Bobi Siswanto atas gelar yang saudara peroleh. Secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada tim promotor yang setelah kalau mendengar tadi Pak Bobi sebut 3 kali lebaran ya Pak Bobi ya. Membimbing, mengarahkan, memberikan masukan, mengkoreksi, itu sebuah effort yang luar biasa. Secara khusus ke Prof. Widodo selaku promotor, lalu Bapak Dr. Haryono selaku kopromotor 1 dan juga Ibu Dr. Nesti selaku kopromotor 2 dan tentunya ke tim penguji yang hari ini hadir, Prof. Sani, terima kasih sudah berkenan hadir, Prof. Speed juga terima kasih sudah berkenan hadir dan Prof. Agus Bono yang telah berkenan hadir. Tentunya semua masukan dan juga komentar sanggahan dari Ibu, Bapak, Prof semua akan memberikan sebuah kesempurnaan bagi disertasi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Bobi Siswanto. Saya mewakili pengelola DCS mengucapkan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang tepat selama ini, yang kurang sesuai atau tidak sempurna yang kami berikan kepada Bapak Dr. Bobi selama melakukan pendidikan doktoral di DCS. Dengan mengucapkan terima syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih kepada tim promotor dan tim penguji sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih dan sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Selanjutnya kami persilakan Dr. Bobi untuk bisa berdiri di depan untuk menerima ucapan selamat dan dari kami dan Pak Kadip. Dr. Bobi Siswanto, kami persilakan berfoto bersama dengan Komisi Pembimbing dan Dewan Penguji. Kami mengundang keluarga inti dari Dr. Bobi Siswanto untuk berfoto bersama.
Kami mengundang kepada Bapak Risnandar PhD untuk berfoto bersama. Hadirin dipersilakan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Dr. Bobi Siswanto dan keluarga. Dengan demikian, sidang terbuka Senat Universitas Bina Nusantara dengan acara ujian promosi doktor program DCS telah selesai. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Dan akhir kata kami ucapkan selamat siang.